Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Wahyu Ramadan dan Siti Miftahul Imana akan mempresentasikan dari mata kuliah Politik Hukum Islam yang bertemakan Reaktualisasi Hukum Islam dan Upaya Legislasinya. Sejarah Hukum Islam dan Sejarah Reaktualisasinya. Pada abad 19, politik pemerintah Hindia Belanda sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara, diantaranya melalui kristenisasi. Harapan ini sebagian besar didasarkan kepada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam, dan sebagian lagi didasarkan pada kepercayaan bahwa sifat sinkretis agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam akan dikristenkan daripada mereka yang berada di negara-negara Muslim lainnya. Akibat daripada usaha dan politik pemerintahan Hindia Belanda tersebut sangat mempengaruhi nilai kehidupan umat Islam dan hukum Islam di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang sangat menonjolkan aspek hukum dalam ajarannya. Hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi supermodern. Islam bertujuan baldatun thayyibatun warobun ghafur, suatu masyarakat yang baik, adil, dan makmur dengan jiwa penduduknya yang memegang nilai-nilai hukum dan spiritual yang tinggi. Hukum Islam adalah realisasi dari tujuan atau hasil pokok utama dari ibadah dan perinciannya tidak dapat diubah, akan tetapi hukum muamalah dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dapat diubah dalam perinciannya. Pemikiran Munawir Sazali tentang reaktualisasi hukum Islam. Munawir Sazali merupakan seseorang yang memiliki pemikiran yang modern dan jiwa sufisme. Sebagai orang yang dibesarkan dalam pemikiran tradisional, ia selalu menjaga etika leluhur dan budaya Jawa. Namun, sebagai orang modern yang berintelektual, ia selalu merespon perubahan positif termasuk dalam hal pembaharuan Islam. Dalam contoh kasus pembagian harta waris misalnya, Munawir Sazali mengatakan bahwa pembagian harta waris dalam Islam seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran bukan berarti tidak adil, melainkan masyarakat muslim sendiri yang saat ini sudah tidak percaya lagi dengan keadilan hukum faraid. Inilah penyebab yang melatar belakanginya untuk memunculkan gagasan reaktualisasi hukum Islam. Pengertian legislasi. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur atau memerintah masyarakat atau aturan apapun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum seperti tindakan dari parlemen. Bagi kalangan muslim fundamental, jelas yang dimaksud sebagai hukum adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku beliau yang lazim disebut dengan sunnah Rasul. Dasar legislasi hukum Islam di Indonesia. Dasar legislasi hukum Islam dalam UUD 1945 adalah pada pasal 29 ayat 1 dan perubahannya. Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Dalam negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam. Demikian juga bagi umat-umat agama lain. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama yang bersangkutan. Dalam ketetapan MPR RI, arah kebijakan hukum butir 2 ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum adat, hukum barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. Upaya legislasi hukum Islam. Sebagai salah satu sumber yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum menghadapi tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia. Tantangan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa realitas antara lain. Yang pertama, tantangan struktural. Secara struktural, gagasan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia sampai saat ini masih diperdebatkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Ada yang mendukung dan sebagian menolak. Sebagaimana tergambar dalam beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia, yaitu melalui pendekatan formalistik legalistik, melalui pendekatan strukturalistik dan kulturalistik. Melalui pendekatan akademik, bahkan kelompok yang lebih ekstrim mengatakan bahwa metode yang tepat dalam reaktualisasi hukum Islam adalah dengan mewujudkan negara Islam. Yang kedua adalah tantangan substansial.
Substansi hukum Islam meliputi materi hukum yang sangat luas dan kompleks. Bagi sebagian kalangan, hukum Islam dinilai sebagai sebuah sistem hukum yang kaku, bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan, apalagi sikap militansi. Penentangan yang sistematis terhadap upaya legislasi hukum Islam di Indonesia dikemukakan oleh kelompok substansialis. Mereka berpandangan bahwa aktualisasi hukum Islam tidak perlu persis seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, karena perangkat hukum seperti qisas, rajam, dan potong tangan hanyalah alternatif bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masa awal kemunculan Islam. Asalkan tujuan aktualisasi hukum Islam bisa tercapai, maka sah-sah saja jika hukumnya diganti dengan hukum lain. Misalkan, hukum potong tangan diganti dengan hukum penjara karena sama-sama bertujuan membatasi si pelaku. Yang ketiga adalah tantangan kultural. Secara kultural, aktualisasi hukum Islam di Indonesia menemui beberapa kendala dan tantangan, yaitu adanya pluralitas penduduk yang memberlakukan suatu sistem hukum yang lahir dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang diyakini dan dipatuhi. Yang kedua, faktor agama. Ketika agama Islam masuk ke Indonesia dan terjadi transformasi keyakinan dan kepercayaan dari paham animisme dan dinamisme masyarakat ke agama Islam, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Maka sejak itu hukum Islam diyakini dan dianut serta dipatuhi oleh masyarakat Islam, sehingga hukum Islam menjadi sebuah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, faktor penjajah. Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun, maka sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum kolonial Belanda, dan sistem hukum inilah yang dikenal dengan sistem hukum Barat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.